di sidang tertutup, di ruang tertutup beberapa orang, lalu hasilnya kita nggak tahu seperti apa. Jadi semacam rahasia di antara pengurus saja. Lembaga gereja ini kan sudah berkembang menjadi sebuah lembaga yang memberikan pelayanan dan itu sudah terintegrasi dengan layanan negara. Misalnya pernikahan, kemudian katakanlah di gereja, baptisan itu nanti dipakai untuk kaitan dengan akta dan segala macam. Jadi kalau Pak Malobo berani mengkritik dan lain-lain, layanan seperti itu bisa dihentikan itu. Para pengurus memposisikan diri bak malaikat. Nanti tahun depan lagi sidang hal yang sama lagi. Itu sekedar diungkapkan, tapi ya solusi cuma satu, benahi. Yang mau jadi ketua majelis sinode, kita punya pesan satu aja, benahi saja itu governansi gereja itu. Salam jumpa lagi teman-teman sekalian dengan kami dari komunitas Critical Thinking Ras Floba Merata. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu topik governance of church atau governance di dalam gereja ya. Ini memang punya kaitan ya dengan apa yang pernah disinggung oleh Bapak Malobo di video sebelumnya tentang kekuasaan di dalam gereja. Tapi sebelum kita bahas mengenai hal ini dan bagaimana implikasinya nanti, saya ingin terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Tok Van Barts untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Tok Van Barts. Makasih Pak Proni. Beta singkat saja. Ini Beta hanya menyampaikan beberapa hal terkait kemarin beberapa waktu yang lalu kan kita buat tanggapan terhadap Pak Pendeta Esra terkait video beliau yang beberapa menit itu tentang judul apa ya? Logika apa Pak Roni? Logika tidak boleh membatasi kuasa. Dan ternyata video itu ada respon balik dari Pak Pendeta Esra. Respon beliau itu bersifat private. Nah, supaya publik jangan salah memahami posisinya Pak Esra, malam ini Beta pikir kita perlu sampaikan beberapa klarifikasi penting terkait posisinya Pak Esra. Pada intinya gini, kita mengkritik kalau misalnya definisi logika yang Pak Esra gunakan ini adalah hukum-hukum pemikiran atau kaidah-kaidah logika. Maka reaksi kita pada video yang lalu itu akan menjadi bantahan dari kita untuk Pak Esra. Nah, tapi ternyata dalam klarifikasi beliau mengatakan bahwa definisi logika yang digunakan itu bukan hukum-hukum pemikiran, tapi itu berkaitan dengan pikiran manusia saja, dengan hal yang bersifat masuk akal menurut manusia. Gitu. Beliau tidak bertentangan dengan posisi yang selama ini sudah kita dengung-dengungkan. Nah, kalau demikian ya tidak ada salahnya, itu benar-benar saja. Hanya karena beliau gunakan istilah logika, jadi kita pikir kita perlu menanggapinya. Selama ini komunikasi kita dengan Pak Esra terkait bidang ini kan tidak ada masalah sebenarnya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita perlu pertegas bahwa inilah pentingnya definisi. Untuk satu kata logika saja bisa berarti banyak hal dan orang bisa saja memahami dengan cara yang salah. Dan dengan ini kita membuktikan juga bahwa karena begitu penting definisi, sehingga kami kemarin juga tidak melakukan stromen terhadap posisinya Pak Esra. Dan Pak Esra juga sudah mengakui definisinya demikian, sehingga tidak bertentangan dengan kita juga. Dan itu satu hal yang kita pikir ini penting untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi sudah tidak ada masalah terkait pembahasan logika antara kita dan Pak Esra. Sekaligus kita berterima kasih untuk Pak Esra juga atas klarifikasi yang sudah dikirim kepada beberapa orang di antara kami yang sudah dikirim, dan kita pikir itu hal yang baik. Kami bersyukur Pak Esra menyambut baik dan dia senang malah dengan pembahasan kita. Kita pikir demikian Pak Peroni. Ada satu yang seingat Beta Pak Esra sempat konfirmasi juga bahwa rupanya itu video lama. Hanya dia memutuskan dengan pertimbangan tertentu menampilkan kembali video itu di media sosial sehingga akhirnya tercapture oleh kita dan kemudian kita menanggapi. Itu saja tambahan. Terima kasih Tok Van Bart. Silakan Amroni. Oke, terima kasih kepada Tok Van Bart dan Pak Malobo. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan governance of church. Atau mungkin lebih tepatnya tata kelola gereja atau pemerintahan dalam gereja atau penyelenggaraan
hidup bergereja mungkin ya. Nah, mengapa topik ini penting? Di video yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita sudah menyinggung ya soal kekuasaan di dalam gereja dan juga pentingnya ya untuk membuka ruang kebebasan kepada orang awam atau jemaat untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian juga untuk check and balances kekuasaan dan lain-lain supaya kelembagaan gereja itu bisa betul-betul berjalan dalam suatu koridor yang baik. Nah, kali ini kita akan mendengar paparan dari Papa Malobo tentang governance of church ini. Saya kira Papa Malobo orang yang sangat tepat untuk membahas ini karena Papa Malobo kesehariannya itu bekerja di lembaga yang mengedepankan prinsip-prinsip manajemen risiko ya. Nah, kita juga berharap ya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Pak Malobo ini kita bisa pakai untuk bisa membuat tata kelola kelembagaan gereja itu juga menjadi lebih baik ya. Ini tidak spesifik mengarah pada gereja tertentu, tapi ini pembahasannya secara umum ya. Saya kira begitu saja dan kita akan langsung mendengar dari Pak Malobo. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Amroni. Sedikit klarifikasi saja, keseharian Beta sebagai konsultan di bidang GRC and Legal Services. Jadi, GRC itu singkatan dari Governance, Risk Management, and Compliance. Nah, malam ini kita secara spesifik bicara tentang governance. Kita mencoba dari perspektif awam, menelaah dan mungkin juga mengkritisi sebagai bagian dari natur komunitas kita ini ya, komunitas berpikir kritis. Nah, izin kita menampilkan bahan paparan yang sudah disiapkan. Tidak banyak, hanya ada 3 slide. Dengan demikian kita akan ambil waktu lebih banyak untuk berdiskusi. Judul sengaja beta pilih governansi untuk gereja, karena terminologi governansi sebenarnya bukan sesuatu yang familiar di gereja ya. Gereja mungkin lebih familiar dengan istilah eklesiologi. Padahal ya kalau menurut pandangan beta ini 2 hal yang tidak terlalu berbeda jauh karena keduanya berkaitan dengan pengaturan atau istilah Maroni tadi tata kelola gereja. Nah, ini hanya pengantar saja untuk diskusi bersama komunitas berpikir kritis kita Ras Floba Morata. Ada 3 slide yang beta siapkan ya. Yang pertama berkaitan dengan pemahaman tentang governansi. Yang kedua, prinsip-prinsip yang menjadi fondasi bagi setiap praktik governansi. Nah, yang di bagian kedua ini terutama beta angkat berkaitan dengan governansi untuk lembaga nirlaba. Dan yang ketiga, praktiknya seperti apa sih secara gambaran besarnya saja ya. Dan setelah itu mungkin kita akan masuk dalam babak percakapan diskusi. Kata governansi di bahasa Indonesia berasal dari kata governance di Inggris dan akarnya ada di bahasa Latin yaitu gubernare. Gubernare sendiri pengertian generiknya dia merujuk ke kemudi. Jadi kemudi di kendaraan atau dulu kalau istilah Latin zaman dulu gubernare itu merujuk pada kemudi perahu atau kapal laut. Nah, istilah kemudi ini sendiri kemudian ketika dibawa ke terminologi perspektif organisasi, dia memiliki makna mengurus atau mengatur. Nah, saya kira kita sama-sama paham untuk mengurus atau mengatur jalannya atau operasionalnya organisasi itu butuh kekuasaan. Nah, para pihak yang punya kuasa di dalam organisasi untuk melakukan pengurusan atau pengaturan organisasi ini seringkali terjadi benturan kepentingan dan ujung-ujungnya benturan kekuasaan. Nah, kalau sudah bicara benturan kekuasaan itu umumnya kemudian lari ke ranah politik, terutama politik organisasi, sehingga governansi ini atau gubernare dalam arti mengurus atau mengatur ini dia punya satu ground rule yaitu check and balances mechanism. Jadi di dalam mengurus atau mengatur organisasi, para pihak yang punya kuasa mengurus atau yang mendapat mandat untuk mengurus organisasi itu harus memperhatikan dan menegakkan
apa yang di sini disebut sebagai checks and balances. Jadi harus ada saling kontrol di antara mereka dalam posisi atau status yang setara. Nah, sehingga dengan demikian dalam kesetaraan itu masing-masing punya kekuasaan yang sama kuatnya, dan karena itu bisa saling kontrol, bisa saling bekerja sama, dan kemudian terhindarlah apa yang tidak diinginkan, yaitu ada satu pihak yang menjadi penguasa tertinggi lalu kemudian ujung-ujungnya menyalahgunakan kekuasaan, karena sebagaimana di percakapan-percakapan yang lalu kita tahu bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Kalau kekuasaannya mutlak, maka pasti terjadi korupsi. Nah, itu yang tidak diinginkan ya, dengan adanya pembagian kekuasaan dan kemudian daya kuasanya itu setara, sama kuat, lalu karena sama kuat diatur agar saling kontrol antara satu dan yang lain sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan di dalam organisasi. Ya, ini yang dimaksud dengan governansi. Secara gambaran besar, mengapa perlu ada governansi? Kita bisa lihat dalam skema ini ya. Di dalam mengatur atau mengurus organisasi, itu para pengurus tidak hanya berurusan dengan kepentingan lembaga atau kepentingan organisasi itu. Mereka juga bersentuhan dengan kepentingan yang lain ya. Dalam gambar ini paling tidak ada kepentingan dari para stakeholders organisasi atau lembaga tersebut, juga ada kepentingan sosial yang melekat di dalamnya. Nah, kepentingan-kepentingan ini kalau tidak diurus dan diatur dengan baik dengan menggunakan ground rule checks and balances tadi, itu bisa terjadi benturan kepentingan, dan bahkan kalau benturan kepentingannya itu melibatkan banyak pihak, itu bisa terjadi chaos di dalam organisasi, dan akibatnya organisasi tidak terurus, tidak teratur, dan saya kira Mabili dan Van Baart bisa membayangkan ya, kalau di dalam organisasi itu ya tidak ada keteraturan, tidak terurus, yang ada malah chaos, para pihak saling gontong-gontongan untuk mendahulukan kepentingan masing-masing. So kalau kita bicara good governance, itu adalah upaya menggunakan check and balances ini untuk menyelaraskan secara maksimal berbagai kepentingan yang mempengaruhi organisasi tadi. Nah, tujuannya untuk apa? Ya sederhana aja, yang 3 di bawah ini ya, 3 di bawah ini. Jadi dengan adanya keselarasan kepentingan di antara para pihak yang berpengaruh terhadap organisasi, maka organisasi bisa beroperasi secara baik, dia bisa mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki ya, kapabilitasnya bisa bertumbuh pada posisi yang baik ya, yang efektif, sehingga performance bisa tercipta. Performance ini merujuk pada ketercapaian dari tujuan dan sasaran organisasi. Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi itu, perilaku-perilaku yang ditunjukkan atau yang dieksekusi itu selaras dengan etika dan code of conduct, panduan perilaku yang diharapkan, dan ya tentu saja bisa memenuhi semua kewajiban kepatuhan yang melekat di dalamnya. Ini yang sebenarnya pengertian sederhana dari governansi ya. Nah, dan yang perlu dipahami dalam hal ini, kalau kita bicara governansi dalam konteks ini, dia berlaku untuk seluruh organisasi ya, termasuk lembaga gereja juga. Jadi tidak hanya pada lembaga pemerintahan, lembaga bisnis, lembaga non pemerintah lainnya, termasuk lembaga gereja. Kita lihat ya, sebagai lembaga gereja punya kepentingan, yang mana kepentingannya itu diwakili oleh pengurus. Pengurus di sini ya, ini tipikal governance. Yang dimaksud dengan pengurus itu selalu ada 2 komponen, yaitu eksekutif dan pengawasnya. Jadi kalau ada lembaga atau organisasi yang pengurusnya itu cuma ada eksekutifnya saja, kekuasaan pengurus itu hanya mencakupi kekuasaan eksekutif saja, tidak ada pengawas, tidak ada kekuasaan pengawasan yang setara dengan kekuasaan eksekutif, maka itu governansi yang buruk. Jadi bukan good governance. Ada pihak ketiga di sini, yaitu anggota. Ini biasanya diwakili oleh rapat anggota atau persidangan anggota atau persidangan para pihak yang sehari-hari membawa kepentingan lembaga. Sebagai lembaga juga dia punya pemangku-pemangku kepentingan yang
berkepentingan dengan baik buruk, jelek baiknya si lembaga ini ya. Dia punya pegawai, dia punya mitra kerja. Kalau dia butuh sumber daya dari luar, ada lembaga-lembaga lain yang bisa menjadi pemasoknya. Dia juga punya kewajiban kepatuhan sebagaimana diatur oleh para regulator. Dia juga berinteraksi dengan publik ya, masyarakat pada umumnya. Ada juga kepentingan sosial yang melekat di dalam organisasi tersebut, yaitu antara lain ya di sini ada pendidikan, ekonomi, kesehatan, pangan dan sebagainya ya. Yang umumnya memang kepentingan sosial ini lebih banyak melekat pada anggota dan pengurus. Saya mencoba mengakses publikasi terbaru dari Komite Nasional Kebijakan Governansi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya, Kemenko Perekonomian. Mereka baru saja menerbitkan satu pedoman ya, satu pedoman yang di sini disebut Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia. Nah, di dalam dokumen ini ada 8 prinsip yang terbagi ke dalam 3 kelompok yang harus diperhatikan dan ditegakkan oleh setiap organisasi nirlaba di Indonesia ya, termasuk tentu saja lembaga gereja ya. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan kepengurusan. Baik itu pengurus yang membawa fungsi eksekutif maupun pengurus yang membawa peran atau berperan sebagai pengawasnya atau overseer. Di sini ada 3 prinsip yang mesti diperhatikan dan ditegakkan. Ya, tentang peran dan tanggung jawab pengurus dalam hal ini sebagai eksekutif dan pengawasnya. Kemudian komposisi dari pengurus, eksekutif berapa banyak orang, pengawas berapa banyak orang. Kalau ada lebih dari 1 orang, maka di eksekutif yang lebih dari 1 orang itu orang pertama peran, akuntabilitas dan wewenangnya sebagai apa. Orang kedua, orang ketiga dan seterusnya. Di pengawasan juga demikian. Pengawas perlu berapa banyak orang. Kalau lebih dari 1, harus ada pembagian tugas yang jelas di antara mereka sehingga tidak ada overlapping, tidak ada tumpang tindih ya di dalam melaksanakan. Lalu remunerasinya juga harus clear, wajar, kemudian disesuaikan dengan kondisi organisasi dan sebagainya. Itu ada di dalam dokumen ini, ada penjelasan detailnya. Kemudian antara eksekutif dan pengawas sebagai pengurus itu harus ada kerjasama yang sinergis, jangan malah saling gontok-gontokan ya. Pengawas karena merasa dia punya kekuasaan pengawasan, maka yang dia lakukan adalah mengintimidasi eksekutif. Eksekutif juga, oh saya juga punya kuasa. Ketika dia merasa terintimidasi, dia mulai mainkan kekuasaannya untuk kemudian mereduksi ya kekuasaan pengawasan ini ya menjadi kuasa yang ada kuasa tapi kecil dan bahkan di bawah eksekutif, dan itu terjadi di mana-mana ya, termasuk di lembaga gereja juga saya lihat banyak lembaga gereja yang sudah mereduksi kekuasaan pengawasan menjadi kekuasaan yang berada di bawah eksekutif. Jadi eksekutif itu sudah menjadi penguasa tunggal di dalam organisasi, dan dengan kondisi seperti itu dia menjadi semacam pemegang kuasa yang absolut, pemegang kuasa yang mutlak. Padahal kita tahu ada giumnya kekuasaan mutlak itu berimplikasi pada korupsi yang absolut juga. Yang berikutnya, prinsip yang berkaitan dengan proses governansi. Itu bicara tentang perilaku yang etis, antisipasi dan pengelolaan terhadap risiko, pengendalian operasi internal organisasi, dan kemudian pemenuhan kewajiban kepatuhan. Juga berkaitan dengan pengungkapan dan transparansi. Kita tahu lembaga nirlaba di Indonesia ini, terutama kalau sudah latar belakang agama, itu kecenderungannya tertutup. Hampir tidak pernah kita lihat ada lembaga agama yang dengan sukarela mengungkapkan praktek-praktek internal yang mereka jalankan, lalu mendorong lebih ke arah transparansi ya. Jadi publik atau pihak lain bisa mendapatkan akses untuk bisa menelusuri, mengkaji dan melihat data dan informasi internal yang dimiliki oleh lembaga-lembaga agama tersebut. Nah, kemudian semua ini untuk apa? Tujuannya ya yang di sini di kelompok yang ketiga nih, memberikan kemanfaatan yang optimal kepada para pihak yang memang berhak untuk itu. Hak-hak anggota atau penerima manfaat dari satu lembaga nirlaba, dan juga hak-hak pemangku kepentingan lainnya. Nah, pemangku kepentingan lainnya, anggota penerima manfaat itu kita bisa lihat ada di sini. Hak-hak itu berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, kesehatan, pangan, dan sebagainya, yang berkaitan dengan kepentingan dari para pemangku kepentingan atau stakeholders ini. Nah, prinsip-prinsip ini harus bisa dipakai sebagai undang-undang dasarnya lah ya dalam tanda petik di dalam menjalankan praktik governansi.
Nah, praktik governansi ini dia sudah mengacu pada mekanisme proses yang berlaku pada umumnya sebagaimana yang kita kenal ya. Itu ada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini kemudian diangkat menjadi peran, akuntabilitas, dan wewenang dari para pengurus yang ada di dalam struktur. Atas dasar peran, akuntabilitas, dan kewenangan tersebut, mereka menjalankan proses, kemudian proses ini harus bisa menghasilkan outcome yang sudah ditetapkan. Outcome-nya ya yang tadi, 3 di depan itu ya, yaitu tercapainya tujuan dan sasaran lembaga yang dicapai dengan melalui perilaku yang etis dan berintegritas. Nggak menghalalkan segala cara. Dan ya otomatis ya sebagai ungkapan atau sebagai ekspresi dari perilaku kerja, perilaku operasi, perilaku tindakan yang etis dan berintegritas itu ya otomatis satu outcome dari itu adalah terpenuhinya berbagai kewajiban kepatuhan yang melekat pada lembaga tersebut. Nah, ini 3 hal yang ingin Beta sampaikan sebagai pengantar diskusi kita yang bertemakan governansi untuk gereja atau governance of charge ya. Jadi ada komitmen dan prinsip-prinsip ini berkaitan dengan bagaimana praktik governansi yang bertumpu pada 8 prinsip utama yang dieksekusi oleh para pengurus dalam hal ini eksekutif dan pengawas tadi melalui peragaan leadership dan tone at the top. Tone at the top ini panutan ya, keteladanan. Dalam hal apa? Ya tentu dalam hal mengeksekusi peran, akuntabilitas, dan wewenangnya yang memenuhi prinsip check and balances mechanism ini, CBM. Untuk apa? Ya tentu untuk menjalankan kebijakan dan prosedur agar operasional lembaga berjalan dengan baik dan outcome-nya bisa dihasilkan ya, dalam arti tujuan dan sasaran tercapai melalui perilaku yang etis dan berintegritas dan memenuhi berbagai kewajiban kepatuhan yang melekat. Nah, baik Mapili dan Taufan Bart, saya kira ini beberapa hal yang bisa Beta sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi kita berkaitan dengan tema governance of charge atau governansi untuk gereja. Untuk selanjutnya Beta kembalikan dulu ke Amroni untuk kita diskusi bersama. Silakan. Baik, terima kasih Pak Malobo. Ini menarik ini ya tentang governansi ini ya. Saya ini highlight 4 yang di slide terakhir itu ya. Mulai dari komitmen di paling dasar dan komitmen dan prinsip ya, 8 prinsip. Kemudian itu harus ada strukturnya ya. Kemudian termanifestasi di dalam proses dan pada akhirnya bisa mencapai outcome. Saya mulai dengan Taufan Bart dulu. Soal komitmen ini bagaimana? Komitmen dan prinsip. Ini kira-kira di lembaga-lembaga gereja kita sekarang ini sudah adakah komitmen itu dari untuk menerapkan prinsip-prinsip ini atau bagaimana? Taufan Bart melihatnya seperti apa? Makasih Bapak. Bapak Malobo sebelumnya Beta sendiri terima kasih karena ini materi-materi yang cukup penting untuk gereja sebenarnya. Tapi nampaknya ini jarang sekali ada di gereja untuk dipaparkan lebih jauh. Karena kalau kita lihat secara menyeluruh ya, ini sejauh pengalaman. Karena kan Beta tidak melihat semua, tidak bisa menelusuri, kita tidak melakukan penelitian terhadap semua gereja. Tapi sejauh mata memandang, sejauh pengalaman Beta bahwa ada masalah dalam gereja kita. Beta ingat tadi Bapak Malobo sampaikan bahwa ternyata dalam kepengurusan itu harus terdiri dari 2 hal, pengawas dan eksekutif. Beta perhatikan dalam struktur kita di gereja tertentu itu oke, ada sistem pengawasan dan eksekutifnya, tapi tadi kewenangannya ini yang tadi Bapak Malobo sampaikan ini ya, kalau yang eksekutif terlalu powerful juga berbahaya, atau sebaliknya pengawasan juga kurang atau dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ada di gereja tertentu ini ada sistem pengawasannya, tapi nampak lemah, bahkan tidak independen, sehingga mungkin malah bisa diatur oleh eksekutif. Nah, ini menurut Bapak Malobo bagaimana? Apakah mungkinkah pengawasan itu ada dari dalam struktur eksekutif atau dia harus di luar atau bagaimana sih sebenarnya ini? Mapili boleh langsung Beta tanggapi? Langsung Pak Malobo. Kita diskusi santai, bincang Oke, santai. siap. Kalau lembaga gereja membentuk kepengurusan yang kekuasaan eksekutifnya itu mendominasi semua area, bahkan kekuasaan pengawasan itu direduksi menjadi berada di bawah eksekutif,
itu indikasi yang sangat kuat governansinya buruk. Kenapa? Karena eksekutif sudah menjadi penguasa tunggal dan pengawasan itu hanya menjadi alat bagi eksekutif untuk mengekspresikan kekuasaan dia yang berada pada posisi yang penguasa tertinggi di dalam operasional atau di dalam menjalankan atau dalam mengurus atau mengatur lembaga atau organisasi. Nah, sehingga kalau beta boleh berpendapat atau boleh sarankan, lembaga-lembaga gereja yang kondisinya seperti ini itu mesti melakukan pembenahan dan perubahan. Kekuasaan pengawasan yang terlanjur direduksi berada di bawah eksekutif itu mesti didorong untuk berada pada posisi yang setara dengan eksekutif. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh eksekutif itu akan diawasi oleh pengawas yang memiliki kekuasaan yang setara dengan eksekutif. Dan yang kedua, pengawasan bukan lagi menjadi sekedar alat di bawah eksekutif untuk eksekutif menunjukkan kekuasaannya terhadap fungsi-fungsi lain yang ada di organisasi yang memang berkaitan dengan operasional, itu memang berada di bawah eksekutif. Nah, hanya memang harus diatur yang tadi kita sebutkan itu peran tanggung jawab dan wewenang pengawasan sedemikian rupa agar dia tidak overlapping dengan eksekutif, dia tidak berada di atas eksekutif, seolah-olah berada di atas eksekutif, lalu kemudian mulai melakukan tindakan-tindakan intimidasi, agitasi, dan saya kira ini respon beta yang pada intinya kalau memang ada lembaga gereja yang kepengurusannya itu sangat didominasi oleh eksekutif, bahkan kekuasaan pengawasan direduksi menjadi berada di bawah eksekutif dan menjadi alat eksekutif untuk mengeksekusi kekuasaannya, ya menurut beta itu sudah indikasi kuat praktek governansinya, Bu. Pak Bron, beta bisa lanjut sedikit? Ya, silakan. Apa yang Papa Malobo sampaikan ini, beta jadi ingat gini. Beta seingat beta kan kita setahu beta sih di lembaga atau organisasi non gereja lah. Non gereja itu misalnya di pemerintah kita terkait keuangan atau auditor kita gitu. Biasanya auditornya itu kan ada dalam dua, internal dan eksternal. Ada internal tapi juga ada eksternal. Misalnya ke pemerintah kita kan punya auditor eksternal BPK. Kalau tidak salah ya pihak BPK. Nah, ini menariknya di gereja kita ini kita tidak melihat hal itu ada. Itu apakah tidak apa-apa atau memang harus perlu ada, atau apakah suatu organisasi sehatkah tanpa auditor eksternal? Apakah kita bisa menilai diri kita sendiri atau memeriksa diri sendiri atau bagaimana? Ini dari sisi governance ini bagaimana sih Papa Malobo melihat hal ini? Mungkin kita butuh pencerahan. Langsung saja Pak Malobo, silakan. Dalam governansi, umumnya praktik tata kelola itu di dalam organisasi atau lembaga dipilah menjadi beberapa lini. Umumnya 3 lini. Jadi lini pertama adalah mereka yang menjalankan tugas-tugas operasional organisasi. Lini kedua adalah mereka yang menjalankan fungsi-fungsi penunjang yang mensupport lini pertama tadi. Ketika lini pertama butuh keahlian, lini kedua punya tugas mengembangkan dan mengembangkan dan memfasilitasi lini pertama bisa mendapatkan dan mengeksekusi keahlian yang mereka butuhkan. Tidak saja keahlian, tetapi juga berkaitan dengan proses dan perangkat-perangkat sarana-prasarana penunjang. Itu di lini kedua. Di lini ketiga adalah mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memeriksa 2 lini ini. Apakah mereka sudah bekerja dengan benar sesuai dengan hukum dan regulasi atau peraturan-peraturan internal yang berlaku di organisasi tersebut. Dan tujuannya adalah untuk yang lini ketiga ini dia menyediakan jaminan. Ya seperti begini, kalau Ivan dan Mapili mengerjakan sesuatu, lalu melaporkan bahwa yang dikerjakan itu sudah berjalan baik dan hasilnya tercapai sesuai tujuan. Nah, pertanyaan kritisnya kan, siapa yang menjamin bahwa apa yang kalian berdua kerjakan itu memang sudah benar, lalu hasil yang kalian capai itu memang sudah sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh pemberi kerja. Kalau hanya mengandalkan informasi laporan dari kalian berdua, ini kan jadi subjektif. Harus ada pihak yang ketiga, pihak yang independen yang memeriksa, kemudian melakukan semacam uji petik, uji yang lain
untuk kemudian mengeluarkan jaminan bahwa apa yang dilaporkan oleh Theo van Baert dan Amaroni itu memang sudah sesuai dengan standar yang berlaku, hukum dan regulasi sudah sejalan dengan peraturan-peraturan internal organisasi yang berlaku sehingga integritasnya dapat dipercaya. Nah, pihak ketiga ini yang tadi Theo van Baert bilang auditor. Nah, kalau kita bicara auditor atau pemeriksa, ini memang berlaku dua kelompok auditor. Ada auditor internal, itu dia bekerja mewakili pengurus yang tadi beta sebut atau dalam governance disebut overseer atau pengawas tadi. Jadi auditor internal itu dia mewakili si pengawas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dua pihak tadi, yang lini pertama dan lini kedua tadi. Nah, nanti ada dalam tanda petik ya, dalam tanda petik artinya seolah-olah itu ada namanya lini keempat. Lini keempat ini adalah pihak eksternal, auditor eksternal yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan termasuk laporan dari internal audit untuk memberikan second opinion. Kepada siapa? Lagi-lagi kepada si pengawas tadi, pengurus yang menjalankan fungsi pengawasan tadi. Bahwa semua tiga lini yang berada di dalam organisasi, baik lini pertama yang menjalankan fungsi-fungsi operasional, lini kedua yang menjalankan fungsi-fungsi support terhadap lini pertama, dan lini ketiga yang memeriksa dan memberikan jaminan tadi, itu oleh auditor eksternal dia memberikan second opinion bahwa memang semua sudah berjalan baik, termasuk lini ketiga dalam hal ini internal audit sudah bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku bagi fungsi-fungsi pemeriksaan internal atau fungsi-fungsi audit internal di dalam organisasi. Karena itu lini keempat dalam tanda petik yaitu audit eksternal ini sangat penting ya. Kenapa? Karena banyak kasus menunjukkan audit internal ini karena dia bekerja di bawah kekuasaan para pengurus, yang mana para pengurus ini juga termasuk bagian yang kita sebut sebagai terperiksa, itu si auditor internal bisa mengalami konflik of interest, konflik kepentingan. Di satu pihak dia mau bekerja secara independen untuk memeriksa termasuk para pengurus, di pihak lain para pengurus ini adalah bosnya dia. Di situ biasanya terjadi konflik of interest, konflik kepentingan. Sehingga akibatnya bisa terjadi pekerjaan yang dia lakukan, pemeriksaan yang dia lakukan tidak efektif, dan laporannya juga bisa tidak tepat, bisa bias, bisa keliru dan sebagainya. Karena itu tetap butuh ada pemeriksa independen ya dari eksternal, auditor independen dari eksternal yang membantu meyakinkan bahwa semua yang dikerjakan di dalam organisasi, baik oleh lini pertama, lini 2, dan lini 3, itu memang sudah terjamin kualitasnya, terjamin integritasnya. Ini Theo van Baert ya yang bisa beta sampaikan berkaitan dengan fungsi auditor eksternal di dalam konteks praktik governance yang baik di organisasi nirlaba, yang termasuk di dalamnya tentu saja adalah lembaga gereja. Papa Malobo, apakah ada undang-undang yang mengatur terkait audit eksternal internal atau tidak? Beta pernah tanya pada ketua sinode tertentu, apakah kita tidak bisa menggunakan auditor eksternal kah gitu? Audit eksternal untuk pemeriksaan keuangan gereja kah gitu? Ketua sinode tersebut menjawab bahwa ya itu bagus, usul bagus, tapi aturan kita belum memungkinkan untuk itu katanya. Belum ada aturan yang mengatur terkait hal itu. Ini berarti apa? Kalau di lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, itu sudah diwajibkan oleh hukum dan regulasi. Nah, tapi lembaga nirlaba termasuk gereja ini memang harus diakui belum ada hukum dan regulasi yang mewajibkan. Tapi dalam praktik governance yang baik itu tidak perlu harus tunggu ada hukum dan regulasi baru kita berbuat yang benar. Apalagi lembaga gereja kan, lembaga gereja ini kan satu lembaga yang jargonnya itu kita bicara, kita berlaku semua yang baik dan benar itu yang kita lakukan. Sehingga harusnya itu tidak jadi alasan ya, tidak perlu kita tahu ketua sinode yang mana, tapi kalau ada ketua sinode yang seperti itu ya dari perspektif governance itu sudah indikasi kuat bahwa ada resistensi terhadap hal yang baik dan benar. Ya sayang sekali ya kalau beliau di atas mimbar mengkhotbahkan perilaku yang berintegritas ya, tindakan-tindakan
yang berkaitan dengan ini butir 6 nih ya, pengungkapan dan transparansi dalam tata kelola keuangan gereja. Lah tetapi resisten, oh kita belum ada hukum, kita nggak diwajibkan secara regulasi, jadi tunggu regulasi keluar. Berbeda itu konyol. Itu indikasi bahwa kita abai ya, bahkan kita resisten, menolak, bahkan tidak peduli terhadap prinsip yang keenam dari tata kelola, prinsip yang keenam dari governansi organisasi nirlaba Indonesia yang harusnya ini untuk kebaikan, Tapi kalau kita memilih tertutup, ya menurut beta sih, beta jadi ingat satu filsuf Inggris yang ternama, Jeremy Bentham namanya. Dia punya satu adagium yang terkenal di seluruh dunia berkaitan dengan korupsi ya. Dia mengatakan bahwa dalam ketertutupan itu kejahatan mencapai puncak kekuatannya. So kalau gereja yang kita tahu anti kejahatan, tapi cenderung tertutup terutama dalam hal tata kelola keuangan, ya menurut beta sih salah-salah, sebaiknya berhati-hati. Jangan-jangan kita kemudian menjadi organisasi yang dimaksudkan oleh Jeremy Bentham tadi. Nah, dan jangan lupa juga ya, kembali ke masalah kepengurusan tadi, adagium dalam hal korupsi itu kan sudah clear ya, bahwa power tend to corrupt. Absolute power itu corrupt absolutely. Jadi kalau eksekutif sudah menjadi penguasa tunggal di dalam organisasi, penguasa tertinggi, kekuasaan pengawasan itu sudah direduksi menjadi berada di bawah eksekutif, lalu dia menjadi hanya sekedar alat di tangan eksekutif untuk menunjukkan kekuasaannya pada organ-organ dan fungsi-fungsi di dalam organisasi. Ya itu sudah sama seperti eksekutif, kekuasaan eksekutif itu sudah menjadi kekuasaan absolut di dalam organisasi, dan ya secara adagium absolute power itu corrupt absolutely. Jadi kalau power tend to corrupt itu masih mendingan, tapi kalau udah absolute power itu udah corrupt absolutely. Nah ini yang ya berbeda sih, harusnya segera dibenahi dan diperbaiki. Ya kalau memang kita adalah pendekar pahlawan-pahlawan kebenaran, kenapa mesti takut ya, menolak, abai, tidak peduli terhadap prinsip-prinsip governance, terutama di butir 6 ini yang berkaitan dengan pengungkapan dan transparansi. Harusnya sih jalan aja, jangan tunggu ada hukum dan regulasi baru kita mau pamer ketaatan, kepatuhan kita. Enggak lah, kita enggak perlu tunggu ada hukum dan regulasi baru kita bekerja gitu. Demikian Tuh Bar. Oke, cukup. Ya itu mencoba menyimak betul-betul apa yang menjadi paparan dari Pak Malobo dan juga apa yang disampaikan oleh Tovan Barsa ya. Ya, kalau saya sekedar merenungi ya, ini kan yang disampaikan oleh Pak Malobo ini kan rujukannya tadi dari kementerian ya. Ya, artinya kalau negara itu dalam penyelenggaraannya itu penuh dengan pengawasan. Di eksekutif saja itu. Di daerah itu ada inspektorat. Kemudian di pusat lagi, masih di kelompok yang eksekutif, itu ada BPKP. Tugasnya untuk memeriksa. Terus di luar kekuasaan yang eksekutif ini, ada BPK. Nah, untuk urusan hukumnya, luar biasa banyak. Mulai dari polisi, kemudian jaksa, sampai di pengadilan. KPK juga. Bahkan untuk urusan pelayanan publik, itu ada komisi ombudsman. Nah, coba Bapak semua bayangkan. Di dalam struktur yang seperti itu saja, kita masih mendapati begitu banyak carut-marut, terbengkalai. Saya ini punya ketakutan tersendiri di gereja. Di gereja ini kan juga yang memimpin ini kan bukan malaikat. Ini bukan malaikat, ini manusia yang masih punya darah dan daging. Dan kalau tidak ada lembaga-lembaga seperti yang disampaikan oleh Pak Malobo tadi, saya tangkapnya ada 4 tadi. Ya, di rumpun eksekutif sendiri ada yang melaksanakan, terus ada yang mengawas, dan kedudukan ini masih setara. Dia di internal dulu. Kemudian tadi ada satu support system atau yang mungkin kita sering bilang mereka lah yang merumuskan norma-norma, aturan-aturan dan segala macam itu yang mendukung. Itu organ tersendiri. Terus ada satu lagi yang sifatnya dari luar. Ya entahlah, mungkin ada organisasi tertentu yang memang tujuannya untuk memeriksa atau menjadi auditor untuk organisasi nirlaba. Ya kita tidak tahu. Tapi perlu lembaga itu menjadi second opinion. Saya lagi bayangkan ternyata selama ini, maksudnya gereja kalau tidak punya itu, waduh, saya kembali harus meng-highlight tadi perkataan Jeremy Bentham. Di dalam ketertutupan itu kejahatan mencapai puncak.
Dan kita tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa buat apa karena apa? Apa yang dikuasai atau yang dimiliki oleh lembaga gereja, itu kan bukan sesuatu barang publik yang kita bisa mungkin adukan ke lembaga-lembaga hukum. Paling tinggi itu delik yang dipakai hanya penipuan, penggelapan antar orang per orang. Tapi tidak bisa dikategorikan sebagai satu korupsi. Tetapi entitas dari atau lembaga ini kan ada di mana-mana. Waduh, ini mengerikan sekali. Saya di lembaga pendidikan saja, atau mungkin di layanan publik lain. Setiap lembaga yang memberikan pelayanan publik itu ada akreditasi, ada pemeriksaan mutunya itu. Makanya ada akreditasi sekolah, akreditasi rumah sakit, akreditasi lembaga. Banyak sekali. Dengan tuntutan standar mutu, ISO berapa begitu ya kalau kita mengacu ke sana. Itu luar Gereja biasa. akreditasi juga, Pak. Nah, gereja ini tidak punya kah ini atau bagaimana? Minimal karena dia memberikan layanan kan. Iya, Minimal betul. layanan yang diberikan itu kan ada standar. Standar mutunya. Standar mutunya mesti ada. Saya tidak bayangkan ini. Di BUMN saja sejak tahun 2021 itu Menteri BUMN sudah mewajibkan semua BUMN menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis standar ISO 37001/2016. BUMN loh, anti penyuapan. Kenapa gereja nggak mau menerapkan itu? Harusnya dengan sukarela, dengan sukacita menerapkan untuk mendeteksi apa yang tadi disampaikan oleh Amaroni itu, bahwa dalam ketertutupan banyak hal bisa terjadi dan kita tidak tahu. Ya kita ambil contoh yang 1-2 hari ini ada viral di media-media di publik di Kupang ya, berkaitan dengan kasus pedofilia yang dilakukan oleh calon imam di kabupaten tertentu di NTT sana. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kan kita tidak tahu bagaimana proses rekrutmen dari si calon imam tersebut. Dia menggunakan ukuran-ukuran apa? Apakah ada menggunakan ukuran yang berkaitan dengan tes kesehatan mental? Kalau ada, hasilnya gimana? Kalau betul menggunakan tools untuk menguji kesehatan mental dari para calon ini, maka harusnya sudah keluar hasil yang mengindikasikan ini orang tidak secara mental tidak sehat. Sehingga harusnya ditolak. Tidak boleh jadi calon, apalagi mau jadi imamnya. Tapi kalau sampai kelolosan dan akhirnya menimbulkan viral di media sosial, itu kan berarti ada keputusan yang dibuat oleh para pimpinan di lembaga gereja tersebut yang abai terhadap hasil tes kesehatan mental ini, atau orang sebut psikotes. Kalau psikotesnya dilakukan dengan benar, yang kayak gitu-gitu pasti kedeteksi, nggak mungkin nggak. Nah, tapi kalau akhirnya diloloskan, ini kan berarti ada keputusan yang overrule ya. Mentang-mentang dia pimpinan, kekuasaannya itu absolut. Nah, terjadilah apa yang ada Gium bilang, corrupt absolutely. Ya, dia melakukan overrule terhadap aturan yang dia berlakukan sendiri, sehingga ada calon yang harusnya ditolak, diloloskan, dan akibatnya ya kita jadi reaktif ya. Kalau tidak dilaporkan, polisi tidak bertindak misalnya, wartawan tidak mengungkap informasi itu, ya mungkin akan ditangani secara diam-diam dan ujung-ujungnya tetap lolos jadi imam gitu. Ya sayang sekali. Ini kan bagian dari ketertutupannya, prinsip ke-6 tadi. Pengungkapan dan transparansi kita nggak jalan. Alasannya nanti macam-macam kayak Ovan Bart bilang tadi. Ya kan nggak ada hukum dan regulasi yang mewajibkan. Kita tunggu aja. Kalau nanti negara mewajibkan baru kita lakukan. Atau kita ini kan lembaga yang independen ya, independen. Kita berhak mengatur diri sendiri. Oke saja, atur diri sendiri silakan. Tapi ketika di luar sana yang kita anggap dunia penuh rawa dan godaan cobaan sudah berkembang mengatur diri sampai bedemikian, governansinya itu sudah seperti itu, kok kita mengatur diri ini kok malah semakin gelap ya, serba tertutup,
serba tidak peduli, abai, menolak, resisten. Menurut beta sih harus segera dibenahi lah. Karena bukan hal yang sulit kok. Dunia sekuler bisa, kenapa kita yang hari-hari omong Tuhan nggak bisa? Harusnya lebih bisa lagi kita. Emang itu tuntutan sebenarnya. Karena kalau kita lihat juga dari sisi yang lain, lembaga gereja itu kan mengumpulkan duit dari, saya mau bilang rakyat juga susah karena konsep atau terminologi rakyat ini kan kaitannya dengan negara. Tapi dari Paling tidak ngumpulin duit dari anggota, dapat dari juga anggota kan. dari pemerintah kan, Ya. sumbangan dari pemerintah. Ada gereja yang tokoh pendetanya doyan bernubuat itu kan dapat bantuan berapa banyak dari Pemprov di DKI sini. Sehingga beliau orang paling pertama yang paling muji-muji Pak Gubernur. Kita pikir objektif, ternyata nggak cek punya cek karena tiap tahun dia dapat bantuan yang nilainya luar biasa. Jadi lembaga yang mengumpulkan aset dari anggota, dari publik, dari bantuan negara lewat pemerintah, harusnya kan tahu diri lah gitu ya. Prinsip ke-6 tadi itu harusnya segera dikerjakan gitu, prinsip governansi, pengungkapan dan transparansi itu. Nanti ada yang bilang kan tiap minggu kita sudah umumkan ya. Pertanyaannya kan waktu diumumkan ke umat itu pengelolaannya sudah sesuai dengan standar tata kelola perbendaharaan yang benar apa enggak? Sudah diperiksa atau belum? Kira-kira begitu ya? Iya kan. Kalaupun demikian itu kan baru satu pihak gitu. Yang tadi beta bilang kan ada pihak ketiga, lini ketiga tuh dia tugasnya, dan lini keempat tugasnya itu menyediakan jaminan, asuransi bahwa memang yang tiap minggu dilaporkan di laporan keuangan kepada umat itu memang udah benar, udah sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku, sehingga integritasnya itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau yang menyediakan asuransi ini ditolak, abai, dan ya yang saya kan melakukan untuk Tuhan gitu ya, jadi percaya saja sama saya. Kalau menurut beta mah itu lebay ya, bukan itu caranya. Kalau memang kita benar harusnya nggak usah takut dengan prinsip ke-6 ini. Ya, ini baru prinsip ke-6, kita belum lagi ngomong prinsip ke-5, prinsip yang pertama, kedua, ketiga. Wow, itu bisa makin banyak hal ya. Jangan sampai kumpul-kumpul sendiri, kelola sendiri, habis itu lapor sendiri. Lapor sendiri dan tidak ada yang menjamin bahwa itu laporan yang dilaporkan itu sudah memenuhi kriteria integritas laporan. Sedikit sekali yang menyadari kelemahan ini. Ya karena kita di lembaga agama ya, bukan cuma gereja. Beta lihat juga di lembaga-lembaga agama yang lain tuh kerja kita ini kan menanamkan kecintaan yang luar biasa dari umat ke lembaga agamanya. Karena cinta sudah diajarkan mencintai dengan militan itu, sehingga kan jadi cinta buta. Nah, ketika umat sudah cinta buta, maka pengurus pokoknya dia bikin suka-suka aja. Kan udah namanya udah cinta buta, lu kasih tai kucing juga, gua amini ini coklat. Nah akibatnya kan pengurus bikin suka-suka dia sudah. Ketika dia bikin apapun umat terima, itu udah enak. Satu. Yang kedua, para pengurus memposisikan diri bak malaikat. Jadi umat ketika mau mengkritisi itu otomatis secara psikologis sudah terhambat. Seolah-olah mau mengkritisi malaikat, dosa besar, kualat. Ini yang dikritisi orang yang yang diurapi gitu. Lu siap-siap kualat kalau lu kritisi, kan kacau. Itu yang jadi penyebab kenapa walaupun banyak hal yang dilakukan tidak transparan, tidak diungkapkan yang benar, integritas laporannya tidak diuji, tidak ada yang menyediakan jaminan bahwa itu sudah dilakukan dengan benar, secara objektif, valid, ya, reliable misalnya, ya umat juga enjoy saja. Karena ini kan, kalaupun ada satu dua yang ingin mempertanyakan, itu udah langsung secara psikologis sudah terhalang oleh itu tadi. Ini orang yang diurapi, ini manusia setengah dewa, ini malaikat, lu macam-macam, siap-siap lu kualat sendiri, dapat azab dan sengsara. Nah akhirnya orang jadi takut kan, akhirnya udah cuek aja lah. Nah, akhirnya jadi kebiasaan, udah nggak peduli. Itu kan dikasih persembahkan buat Tuhan gitu. Kalau udah kasih Tuhan ya sudah, Tuhan mau bikin apa itu hak Tuhan.
Lah persoalannya kan Tuhan ini bukan Tuhan yang betul-betul turun langsung dari langit sana, dari surga sana. Yang mengelola ini wakil-wakil Tuhan. Mereka yang bikin diri seperti Tuhan misalnya, sehingga tidak mau melakukan apa-apa. Itu yang menjadi dasar kenapa umat nampak sepertinya kok nggak peduli, gitu, nggak menuntut dan sebagainya. Kalau sudah kondisi seperti itu, harusnya kesadaran diri pengurus untuk melaksanakan prinsip-prinsip governansi yang baik tadi. Tadi Pak Malobo sudah sebutkan satu. Jadi kenapa kita tidak menyadari untuk menjawab pertanyaan Taufan Bars tadi? Ya banyak umat yang berpendapat bahwa ya ini kan saya sudah kumpulkan, nanti urusannya yang mengelola dengan Tuhan. Itu Pak Malobo sudah sebutkan, itu yang pertama. Itu juga doktrin yang diajarkan oleh para ulama ke umat, supaya umat tidak berani untuk utaati perilaku mereka. Padahal kan kalau kita kembali ke prinsip ini kan, prinsip yang keempat itu kan udah jelas. Perilaku etis. Perilaku etis ini kan perilaku yang bertanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan, dan seterusnya gitu. Sehingga ya oke, kalau umat takut untuk mempersoalkan, umat tidak berani, hambatan psikologis, ya pengurusnya sendiri dengan kesadaran tuh mesti bertindak, karena itu yang dimaksud di dalam proses praktik governance. Yang dimaksud tuh ya ini perilaku yang etis dan berintegritas itu. Kalau malah justru kita manfaatkan posisi umat yang takut menuntut, tidak berani mengungkapkan rasa penasaran karena takut kualat dan sebagainya, terus kita ambil kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan, apalagi sampai korupsi, kan sayang sekali. Ada alasan kedua tuh Pak Malobo. Alasannya ya itu berkaitan dengan ayat bahwa penatua-penatua itu harus dihormati 2 kali. Nah, terus kalau kita kritisi, kita menuntut keterbukaan, kita menuntut kualitas yang teruji dengan menggunakan standar kualitas yang berlaku di organisasi misalnya. Apakah itu berarti tidak menghormati? Kan tidak juga. Itu alasan ketiga itu, ini kan lembaga gereja ini kan sudah berkembang menjadi sebuah lembaga yang memberikan pelayanan dan itu sudah terintegrasi dengan layanan negara. Misalnya pernikahan, kemudian katakanlah di gereja, baptisan itu nanti dipakai untuk kaitan dengan akta dan segala macam. Pokoknya banyaklah administrasi pemerintahan. Jadi kalau Pak Malobo berani mengkritik dan lain-lain, layanan seperti itu bisa dihentikan itu. Jadi juga umat punya sedikit ketakutan. Karena ada relasi dengan administrasi negara di sisi yang lain. Beta tadi Pak Malobo ini beta langsung ingat kembali bertahun-tahun yang lalu ketika beta menjadi presbiter di salah satu gereja tertentu. Di dalam sidang pengawasnya bisa mengatakan keganjalan dan keganjilan perhitungan keuangan ini itu. Tapi itu sekedar diomongin saja. Mau dibuat apa itu tidak, semua diam saja. Gitu. Jadi ini beta ingat ini seperti tabu untuk diungkap lebih jauh, keganjilan aliran dana tertentu ini mau diapakan gitu. Ya, terus ya sudah, sidang berakhir begitu saja. Nanti tahun depan lagi sidang hal yang sama lagi. Itu sekedar diungkapkan, tapi ya kemudian lucunya ada panitia pembangunan misalnya gitu. Ini lucu. Ketika selesai gereja sudah selesai, sudah ibadah ucapan syukur, tetap panitia pembangunan tidak bubar. Bahkan kalau tidak salah sampai detik ini. Beda cukup. Itu satu yang lucu, tapi semua merasa baik-baik saja, tidak ada masalah. Itu kalau di lembaga pemerintahan itu bisa jadi masalah. Itu dampaknya beta sudah tidak dikritik, tapi dampaknya itu panitia pembangunan belum bubar. Dan tapi tidak ada yang pertanyakan. Ini memang ada banyak masalah. Di Manado juga kalau tidak salah. Kita lihat salah satu ibu pendeta lagi viral juga, dilaporkan oleh seorang gembala gitu. Karena pencemaran nama baik, ITE. Gitu. Padahal dia mengatakan benar, si gembala tertentu memang makan uang, ya jadi dia mengekspos kesalahan lembaga gembala tersebut. Malah gembala tersebut malah melaporkan dia karena pencemaran nama baik. Jadi lagi kemarin kita lihat teman-teman dari Reformed Bible Study membuat dukungan untuk beliau, Ibu Pendeta Hana Gat atau Hana siapa itu. Jadi memang ada banyak problem yang lucu lah di gereja, yang hal itu agak sulit untuk terjadi secara buka-bukaan gitu di lembaga-lembaga pemerintahan. Oke, kita tahu lembaga pemerintahan punya banyak hal kompleksitas, terjadi banyak korupsi dan sebagainya yang sudah mengakar gitu.
Tetapi perbuatan-perbuatan buruk yang secara transparan itu muncul itu tidak mungkin mereka munculkan begitu saja. Tapi di gereja itu bisa dilihat begitu saja dan itu tidak menjadi suatu hal yang jadi begini, Taufan Bar. Di lembaga publik, BUMN dan sebagainya itu hari ini kita tahu ada banyak korupsi, ada banyak penyuapan, ada banyak kecurangan dan sebagainya. Itu kan karena mereka memang sudah mulai secara konsisten menerapkan prinsip pengungkapan dan keterbukaan tadi. Ketika di lembaga seperti gereja itu kelihatannya adem-adem dan biasa-biasa saja, bisa jadi itu karena belum menerapkan prinsip pengungkapan dan keterbukaan tadi. Coba kalau juga lembaga gereja juga menerapkan prinsip pengungkapan dan keterbukaan. Kasus-kasus dibicarakan secara terbuka apa adanya, tidak perlu ditutup-tutupi. Di sidang tertutup, di ruang tertutup beberapa orang, lalu hasilnya kita nggak tahu seperti apa. Jadi semacam rahasia di antara pengurus saja. Jadi tidak ada kasus korupsi di satu lembaga nirlaba, lembaga gereja misalnya, itu bisa jadi karena nggak ada pengungkapan dan keterbukaan, sehingga kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak tahu kan bukan berarti nggak ada korupsi di sana. Wah, kita di lembaga gereja nggak ada loh, secara statistik datanya nggak pernah ada korupsi. Beda dengan di lembaga publik yang katanya sudah good governance, di BUMN. Ya karena mereka di sana tuh udah transparan dan keterbukaannya tinggi. Begitu KPK OTT satu kepala daerah, itu hitungan detik kita udah satu Indonesia tahu semua. Itulah kenapa kelihatannya di lembaga publik tuh banyak gitu. Di kita sedikit tuh, di gereja sedikit itu kan bisa jadi hanya karena memang pengungkapan dan transparansinya buruk. Semua ditutup-tutupin. Tapi ditutupin itu kan bukan berarti memang nggak ada penyalahgunaan wewenang, nggak ada governansi yang buruk, ya nggak ada. Tapi faktanya kan kita udah lihat ya. Kok lembaga gereja kok eksekutifnya jadi penguasa absolut gitu. Pengawasannya direduksi, kekuasaannya taruh di bawah eksekutif, hanya jadi alat kekuasaannya eksekutif saja. Padahal di governansi yang baik, penguasa dan eksekutif itu adalah dua organ pengurus yang setara kedudukannya. Hanya beda peran tanggung jawab dan wewenang, yang satu fungsi pengawasan, yang satu fungsi eksekutif. Ya. Yang mungkin ini menyambung dari Bapak Ivan tadi. Bapak Ivan itu maksudnya begini, Bapak. Hal-hal seperti yang kita temui di pemerintahan itu dibicarakan secara terbuka. Tetapi nasibnya itu tidak jelas kemana. Tiap tahun bicara hal itu. Jadi diungkapkan juga. Tapi ujung-ujungnya begitu-begitu saja. Ini baiknya ini bagaimana ini, Bapak? Ujungnya. Kalau di pemerintahan itu kita mengenal ada punishment, ada hukuman. Ada lembaga negara yang akan mengadili hal itu dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan. Nah, di dalam gereja sendiri ada dibicarakan itu, tapi nasibnya tidak jelas kemana. Ini baiknya bagaimana ke depannya? Aliran dana untuk ke gereja itu bahkan menggunakan rekeningnya gembala itu banyak kita temui juga. Tapi mereka apakah tidak malu atau ketidaktahuan atau bagaimana, itu kadang-kadang heran juga. Kok itu bagaimana sebenarnya? Ya, kalau menurut kita lebih kepada apa yang Taufan Bar bilang, tidak malu tadi. Yang kedua, juga tidak ada kesadaran untuk menegakkan praktik governansi yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip governansi untuk lembaga nirlaba, untuk lembaga gereja dan sebagainya. Yang menarik itu pertanyaan Amroni tadi. Ada satu praktek di gereja yang menurut beta itu bagian dari praktek ketertutupan pastoral. Jadi ketika ada orang yang jelas-jelas maling, korupsi, bukannya dilaporkan ke aparat hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tapi cukup diselesaikan dengan pastoral. Didoakan. Beta curiga kasus yang 2 hari ini viral itu ya sama. Begitu laporan hasil tes
psikotes keluar ini orang terindikasi sakit mental, bukannya ditolak ya, diberhentikan, diselesaikan sampai di situ, malah di pastoral lalu doa suruh orang ini janji misalnya ya. Kita membayangkan seperti itu. Suruh dia bikin pernyataan tobat, mau berubah dan sebagainya, lalu dibikin secara tertulis untuk dia menyatakan kesediaan kalau nanti dia tidak bisa kontrol diri dan makan korban dan ketahuan, kalau nggak ketahuan kita juga nggak tahu, dan ketahuan siap-siap untuk dibinasakan, ya kayak kasusnya dipecat. Harusnya kan yang sudah begitu itu kan udah diserahkan ke yang berwajib atau yang berkompeten untuk diterapi, ditindaklanjut gitu. Tapi yang pasti udah selesai, dia nggak bisa jadi calon apalagi mau jadi imam. Ya sama, kasus-kasus kita kan setelah investigasi, selesai investigasi, tindak lanjutnya bukan ke ranah hukum tapi ke pastoral, itu selesai. Beta dulu pernah waktu jadi pengurus juga kecil-kecilan di jemaat. Ketika ada internal audit jemaat BPPJ atau BP3J, itu mendapat temuan-temuan ini, itu memang temuan hasil pemeriksaan. Tapi beta kecewa pada saat kita masuk ke sidang majelis jemaat, laporan temuan itu nggak ada. Semuanya kayak BPK kalau periksa itu WTP, wajar tanpa pengecualian gitu. Jadi selesai sidang kita comel. Ini kenapa? Mana itu temuan yang hasil pertemuan kita itu mana? Hasil rapat sidang terakhir, exit meeting, hasil pemeriksaan tuh mana? Kok nggak dilaporkan? Waduh, saya nggak enak. Apa? Ya tadi itu terindoktrinasi bahwa yang menjadi terlapor ini orang yang diurapi, takutnya nanti kualat dan sebagainya, sehingga akhirnya tidak berani lapor. Yang kayak gini-gini ini kan harusnya tidak boleh. Ya memang dipercayakan, dipilih, dipercayakan menjadi pemeriksa. Ya kalau memang cara kerjanya itu disclaimer, nggak bisa diperiksa, mesti diperbaiki ya disampaikan. Kalau ada korupsi sampaikan. Kalau ada penggelapan, ada penyalahgunaan wewenang, ada pelanggaran prosedur, pelanggaran aturan tuh ya diungkap. Karena itulah dia ditunjuk untuk jadi pemeriksa di situ, pemeriksa perbendaharaan jemaah gitu ya. Tapi ya itulah kondisi yang ada ya. Buat itu solusi cuma satu, benahi. Yang mau jadi ketua majelis sinode, kita punya pesan satu aja, benahi saja itu governansi gereja itu. Di gereja itu ada kadang-kadang kita mau pilih imam kepala, tetapi yang terpilih akhirnya bukan orang yang berpengalaman sebagai imam. Kriteria untuk pemilihan kita ini tidak disiapkan dengan baik dan ditetapkan sejak awal. Baru dibahas sekian jam menjelang pemilihan, ya dibahas juga dalam suasana yang politis gitu. Ya kita bisa bayangkan ya kriteria pemilihan, kriteria yang digunakan itu ditetapkan dalam pembahasan yang bernuansa politis, ya agak susah. Ujung-ujungnya ya main politik juga. Padahal kan kita harusnya kan ya boleh aja, tapi ada batasnya lah gitu. Sehingga jangan sampai keblinger gitu. Kayak kita mau memilih seorang pimpinan di organisasi tertentu, ya kan kriteria yang umum itu kan pengalaman, pendidikan, pengalaman, keterampilan, kelakuan. Ternyata PR kita banyak ini, Pak Pemalobo. Bukan PR kita, PR teman-teman yang jadi pengurus di lembaga-lembaga agama, lembaga gereja. Tadi saya bilang kita itu karena kita bagian dari Igreja tadi. Ya kalau Atau apa tadi? Roni atau Ovanbar jadi dikasih kesempatan jadi pengurus, ya harus bisa menegakkan governansi yang baik dong. Orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Apa eklesia kok Igreja? Sama aja. Pernah, tapi ditekan juga, jadi ya sudahlah. Ya, jadi saya lihat ini PR-nya banyak, mulai dari soal pengetahuan duluan, pengetahuan tentang prinsip-prinsip governansi, kemudian bagaimana strukturnya, terus sampai dengan aturan-aturan konsistensi dalam pemberlakuan dan seterusnya. Ini kayaknya berat sekali nih di lembaga gereja ini kalau kita lihat ini. Yang di pemerintah saja yang begitu ketat, masih ada bolong-bolongnya. Ya, kita mungkin perlu mencurigai di lembaga-lembaga yang sifatnya nirlaba dan juga mengumpulkan berbagai sumber daya dari anggotanya atau dari umat atau dari masyarakat.
Nah, kita tidak mungkin bicara lama ini, Pak Malobo dan juga Pak Van Baat, karena tentu masing-masing punya kesibukan. Saya akan minta Toh untuk closing statement lah terkait dengan topik ini. Kita beberapa kali katakan gereja adalah pertahanan terakhir kebenaran di muka bumi ini. Di dunia ini ya gereja adalah pertahanan terakhir kebenaran. Tapi kalau kita melihat bahwa prinsip-prinsip kebenaran itu nampaknya tidak menjiwai sistem manajemen gereja, ini justru malah jangan sampai seperti yang tadi kita bilang, ini jangan sampai lembaga ini adalah lembaga yang paling hitam di dunia ini. Padahal lembaga yang kita labeli sebagai pertahanan terakhir, jangan sampai justru jadi lembaga yang paling hitam. Dan ini problem. Kalau gereja saja sudah demikian, tidak usah kita ngomong lagi soal pekabaran Injil. Itu akan masih semakin jauh lagi. Dan benar PR kita masih banyak. Semoga beta sangat berharap lembaga-lembaga gereja, berbagai sinode mungkin melihat video kita ini, apa yang menjadi paparan Pak Malobo. Mungkin ini hal kita dari persembahan dari kami, Ras Pulau Merata. Tapi kami yakin materi ini sangat penting. Semoga didengar oleh para penggawa-penggawa, para penguasa-penguasa gereja, sehingga mereka boleh dapat belajar sesuatu dan dapat mengubah gereja ke arah yang lebih baik. Itu sih kalau dari beta. Oke, selanjutnya Pak Malobo, silakan. Ya, kalau beta mengutip bagian penutup dari paparan tadi, bahwa kawan-kawan pengurus lembaga agama, lembaga gereja termasuk itu, Anda punya kekuasaan, aturlah kekuasaan itu sedemikian rupa agar memenuhi prinsip check and balance, memenuhi mekanisme check and balance. Pada gilirannya, kekuasaan yang Anda pegang, Anda miliki itu harus dieksekusi dengan penuh tanggung jawab moral, responsibility. Jadi authority, responsibility. Kenapa? Karena pada akhirnya apa yang kekuasaan yang Anda miliki, yang Anda eksekusi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, pertanggungjawaban di sini accountability. So, beta menutup ini dengan 3 kata kunci di church governance. Ya. Authority, responsibility, and accountability. Demikian, Amaron. Oke, terima kasih Pak Malobo dan juga Toh Van Baat. Hari ini kita sudah mendiskusikan ya, hal penting tentang governance of church. Ya. Kita ingin agar tata kelola atau manajemen di dalam lembaga-lembaga gereja menjadi semakin baik dari waktu ke waktu ya. Kita menyadari bahwa ada kekurangan di sana-sini dan itu menjadi PR untuk kita advokasi sehingga lembaga-lembaga gereja ini dapat beroperasi dengan baik, mampu untuk mencapai outcome ya, outcome seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Malobo. Outcome-nya apa ya? Tentu semua sudah tahu. Gereja itu hadir di muka bumi untuk apa? Dan secara kelembagaan kita perlu ada kesetaraan antara eksekutif dengan yang mengawasi atau kekuasaan pengawas. Juga perlu ada organ tertentu yang merumuskan sebagai support system dalam mengatur di dalam lembaga gereja, dan juga ada satu lembaga khusus mungkin ya untuk menjamin atau mengaudit secara eksternal sebagai second opinion. Bagaimanapun juga lembaga gereja hadir di dunia ini melayani publik, melayani anggota-anggotanya, perlu ada suatu standarisasi di sana supaya menjadi lebih baik, umatnya juga mendapat layanan, makanan rohani, ya, dan juga lembaga gereja terus berjalan, terus eksis dengan mutu yang baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Malobo sebagai narasumber kita hari ini dan juga Bapak Van Baat atau Van Baat sebagai pembahas. Kita akan jumpa lagi di video-video yang lain ya, atau pertemuan yang lain di channel Ras Pulau Merata. Salam dari kami, Ras Loba Merata. Pulau Merata.